Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul mukarramun, para ketua DKM yang saya hormati dan saya banggakan, di sini hadir pengurus DKM Kecamatan Bapak Haji Warsito sekaligus perwakilan DKM Uswatul Hasanah. Yang saya hormati juga hadir Ustadz Dadang selaku humas di DKM Kecamatan Cengkareng, juga jajaran pengurus DMI Ranting Kelurahan Kedaung Kaliangke yang merupakan hasil dan musyawarah ranting di bulan Maret yang lalu. Insya Allah pengurus ranting akan kita lantik sekitar minggu ketiga bulan Juni ini. Insya Allah semoga pengurus rantingnya bisa aktif, bisa mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik oleh DPW Ranting dan DPW Kecamatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat walafiat. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mohon maaf jika ada keterlambatan pada malam hari ini karena di tetangga ada dua orang yang mau berangkat haji dan belajar ke Maroko, jadi harus ikutin dulu. Yang belajar ke Turki itu alumni dari pertama kali saya bikin TK, jadi saya punya kebanggaan tersendiri juga. Alumni kita berangkat ke Turki untuk belajar. Kemudian saya punya encing hari ini wali waktu safar juga mau haji, jadi banyak banget undangan, mau harus saya tinggalkan karena saya harus kemarin. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak mungkin seluruhnya, tidak seluruhnya hadir ya di DKM, tetapi saya kira nanti jadi PR pengurus ranting agar terutama DKM yang baru yang harus kita berikan bimbingan penuh untuk pembuatan LPG. Bapak sekalian, sebelumnya karena undangannya hari ini silaturahmi dan LPG, walaupun Lebaran sudah berlalu, bulan sudah berganti, sekarang sudah masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Kami dari pengurus DMI mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya seperti yang saya kirimkan di grup untuk LPG, ada yang bawa enggak? Atau di kopi enggak kalau balik? Enggak. Kalau yang bawa colong dicek atau dibuka handphonenya. Ada yang bisa buka atau enggak? Kalau yang bawa ditulis di situ aja Pak. Nanti kita akan pandu untuk pengisiannya. Karena LPG hari ini menggunakan fisik dan nanti fisiknya tersebut scan. Fisiknya itu ada lembar instrumen, ada 3 instrumen bonti untuk masjid dan musola, kemudian instrumen imam dan instrumen masjid marbot. Untuk imam masjid, untuk guru ngaji, insya Allah kemarin sudah ada
ada percepatan pencairan dari Biro Mental pada saat Rakerwil, tetapi memang belum dibuatkan nomor rekeningnya. Jadi Bapak-bapak, saya harapkan bersabar, jangan nyelonong bikin rekening sendiri. Nanti kalau Bapak bikin rekening sendiri itu guru ngaji tetap aja nggak bisa transfer. Kudu ngikutin rekening yang telah ditetapkan. Jadi sekarang masih proses pembuatan rekening di Bank DKI Syariah berdasarkan data yang masuk dari tim Sekretariat DKI. Mohon maaf, apakah di sini sudah nyerahkan semua nih guru ngaji? Iya. Ada yang belum? Hah? Kenapa belum? Itu udah parkir, tinggal ngambil dulu pada ogah. Sayang gitu. Makanya saya ingetin, saya bagian ingetin doang. Ini uangnya sudah ada untuk insentif guru ngaji. Tinggal dibuatin prosedurnya, berkasnya dilengkapi, biar segera keluar. Akhirnya ini terkendala karena masih banyak masjid dan mushola yang kuotanya untuk guru ngaji ini sama dengan insentif imam dan marbot, tetapi di beberapa masjid ada yang tidak mengajukan. Kalau satu dua sih masih penting, ini banyak. Di sini juga saya masih banyak. Jadi mohon segera Pak, mohon segera, persyaratannya gampang, semuanya sudah ada di grup, mungkin sudah kirim, nanti bisa saya kirim lagi. Yang agak sulit cuma ke kelurahan doang, kalau yang lain udah ada semua. Surat ke kelurahan PM1-nya minta PM1 si Ahmad sebagai guru ngaji di Masjid A, udah. Keterangannya tetap PM1 dari RT dan RW, dan ada satu surat keterangan yang menyatakan bahwa dia sebagai guru ngaji ditandatanganin sama RT, RW, dan dia sendiri dikasih materai. Satu lagi ada surat pernyataan sendiri bahwa tidak ASN atau bukan imam atau bukan marbot. Ada contohnya ditandatangani bermaterai. Untuk yang surat pernyataan ada RT dan RW-nya, jangan dijadikan satu dengan surat yang pakai kom RT atau kom RW, jangan. Ini berbeda. Karena temukan banyak ada beberapa yang dijadikan satu, komnya kom RT, kemudian ada materainya, tanda tangan langsung di situ. Padahal itu surat untuk ke kelurahan, ya. Harusnya sendiri. Jadi ada 7 lembar surat. Yang pertama KTP, yang kedua KK, kemudian PM1 sebagai guru ngaji, surat keterangan dari masjid atau mushola tempat dia mengajar, kemudian surat keterangan dia sebagai guru ngaji yang tidak ASN atau bukan sebagai imam atau marbot, kemudian surat keterangan yang satunya lagi ditandatangani RT dan RW, sama formulir diisi. Untuk rekomendasi nanti saya urus dari cabang. Itu untuk guru ngaji, ya. Nah, kemudian untuk RPJ tahun ini masih gampang, masih manual. Hasil dari rakerwil kemarin, nanti kemungkinan untuk LPJ sudah menggunakan aplikasi namanya Jamek, JAMI. Nanti mungkin saya belum bisa menjelaskan, belum pernah buka sama sekali, tapi nanti akan menggunakan aplikasi yang sekarang, yang besok tahap 1 insyaallah masih menggunakan model instrumen yang seperti ini. Dan Bapak sekalian yang pegang instrumen yang tadi saya share ya, sama surat edaran nomor 255 itu ada 2 surat yang saya kirimkan tadi. Yang pertama dan yang kedua. Surat yang pertama itu untuk pemberitahuan pencairan bantuan operasional tempat ibadah dan insentif imam insentif tahun 2022. Ada 11 item.
Sedangkan yang surat yang kedua sama namanya, masih yang 255, cuma untuk musola hanya ada 9 item. Ya. Di belakang surat tersebut, kalau isian nanti saya jelaskan, ada surat pernyataan telah menerima dana yang nanti Bapak lampirkan di instrumen menggunakan kop surat masjid. Nih, ini surat, bukan instrumen, nanti di surat. Nanti, jadi cara mengisinya nanti ada di sini. Pakai kop surat masjid, pernyataan bahwa Bapak telah menerima dana wati untuk masjid atau imam tahap 1 tahun 2022. Tanda tangan, stempel. Kemudian di belakangnya ada surat pernyataan telah menerima dana insentif imam atau insentif marwah tahap 1. Di sini harus ada tanda tangan dari masjid dan si marwah atau si imam tersebut. Nanti dilampirkan. Ya. Dan berkas-berkas pendukung lainnya. Untuk musola hanya membuat surat pernyataan telah menerima dana bantuan operasional tempat ibadah musola tahap 1 dan guru ngaji jika nanti guru ngaji sudah cair. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada instrumen pencairan monitoring pencairan boti untuk pengurus takmir masjid dan musola. Nanti Bapak laporannya juga cukup instrumennya aja. Dari instrumen nanti dilengkapi berkas-berkasnya. Ya, petunjuk pengisiannya nih. Saya langsung saja poin A di informasi umum. Saran saya di informasi umum dari nama masjid atau nama musola, kemudian alamat, telepon, email, tanggal dan bulan tahun berdiri itu wajib diisi. Biar nanti kelengkapan lainnya muncul. Yang pertama harus diisi informasi umum, itu harus diisi semuanya. Nah, setelah itu kelengkapan datanya yang perlu siapkan. Yang pertama susunan pengurus DKM wajib dirampilkan. Yang kedua PM1 dari kelurahan setempat. Ingat di sini nggak pakai tahun, tetapi tahun terakhir, yaitu kita terakhir buat surat PM1 tahun 2021 atau 2022. Yang ada 2022 lebih bagus. Kemudian fotokopi KSP, fotokopi KTP KSP, ketua sekretaris bendahara. Kemudian fotokopi kartu registrasi keanggotaan BOTI yang warna hijau. Nah, ini nih kudu diperbanyak nih kelengkapan ini. Susunan pengurus, PM1, fotokopi KTP KSP, fotokopi kartu registrasi. Kalau bisa itu simpan fotokopi, boleh banyakkan. Karena ini diminta terus, ntar untuk laporan tahap 2 diminta lagi. Kemudian dalam surat permohonan mendapatkan BOTI, surat permohonannya yang dulu. Kemudian dilampirkan lagi RAB yang kemarin kita udah buat. Nah, kemudian yang terpenting ini surat pernyataan telah menerima dana BOTI masjid yang tadi sudah dijelaskan, ada contohnya di pom surat tersebut, dan surat pernyataan telah menerima dana insentif untuk imam dan marbot serta guru ngaji kalau nanti sudah cair. Kemudian terakhir laporan penggunaan dana. Untuk laporan penggunaan dana cukup kwitansi saja. Usahakan kwitansinya cukup di print, nggak usah ditempelin kwitansi. Hah? Ya, karena nanti untuk memudahkan scan.
Kwitansi cukupnya kwitansi dari Word. Nanti kalau udah coba saya kirimkan juga kalau sudah jadi, belum sempat buat. Jadi tinggal ngeprint aja. Satu kertas bisa 3 kwitansi, jadi itu 1 bulan. LPG kwitansi ini untuk sampai bulan Juni saja. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni cukup. Hanya 6 bulan saja. Karena yang kita sudah terima kemarin itu dana untuk triwulan pertama. Sampai di sini Pak? Enggak, kwitansinya karena kwitansi ente aja terus saya beresin. Jadi tahun lalu itu kwitansi yang rata-rata pakai ditempel, mau nggak mau saya kerjain lagi di rumah. Karena kalau nggak begitu dibalikin, kalau saya balikin ke DKM lagi pasti lama, mendingan saya kerjain, mohon maaf. Jadi kwitansinya cukup di print. Nanti Bang Arif mungkin akan buatin biar dikirim di grup, Bapak tinggal ngeprint aja. Gak bingung. Yang lain-lain tadi kalau kapal berkasnya tetap dilampirkan ya. Nanti dijadikan satu dalam instrumen ini. Jadi agak tebal nih. Dan ingat untuk instrumen ini jangan dijilid, cukup diklik aja atau dikasih pembolong. Karena ntar belakangnya ada tanda tangan. Selanjutnya ya. Kemudian pertanyaan ke-6 status wakaf. Status bangunan kita pilih aja ini. Kalau bingung nggak mau ngisi, ini mah nggak usah diisi nggak apa-apa. Nanti bisa dicontrek sama ranting. Tapi ranting harus tahu itu masjidnya wakaf atau bukan. Kalau ini diisi lebih bagus. Bisa ada keterangan wakaf atau hak guna pakai atau milik negara atau milik kantor pemerintah atau milik kantor swasta atau lainnya. Tinggal dicontrek aja di Google boleh. Kemudian masuk pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ini jenisnya pertanyaan? Ini instrumen dari Biro Digital untuk menerima dana hibah. Kita di Masjid Mushola termasuk penerima dana hibah. Makanya dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk legalitas dan keabsahan pemerintah memberikan dana kepada siapa. Bagaimana prosesnya ada di sini. Nah, ini maaf. Pertanyaan pertama di sini, apakah Bapak Ibu sebelumnya pernah mengirimkan proposal atau surat permohonan untuk mendapatkan BOTI kepada DMI? Jawab iya. Karena udah ngirimin, nggak mungkin belum. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa kalau tidak atau belum pernah? Jadi kalau kita sudah jawab ya, poin 2 nggak usah. Poin 3, apakah yang mendorong pengajuan proposal atau surat permohonan dana tersebut? Anggap bisa inisiatif sendiri, bisa rekomendasi dari pihak lainnya boleh. Terus siapa yang terlibat dalam proses pengusulan BOTI? Bisa di sini pengurus, bisa DKM, anggota atau lainnya. Dicontrek saja. Kemudian pemanfaatan dana. Nah ini harus didetailkan informasi dana yang diterima. Lihat tanggal uang masuk dalam rekening. Sebelumnya ini tadi di lembar kelengkapan data masjid tidak ditulis print out buku rekening. Tambahin Pak nanti print out buku rekening, karena permintaan print out buku rekening itu ada di poin sini nih. Poin 4, mohon lampirkan fotokopi rekening yang terakhir. Caranya gimana? Bapak ke bank, print out buku rekeningnya. Kalau masih ada duitnya, ambil dulu, sisain barang 100-200 saja supaya kelihatan dananya digunakan. Bapak tarik dulu, print out, habis print out mau dimasukin lagi nggak masalah. Sementara bagi yang masih punya satu rekening, kalau musola yang baru pasti punya 2 rekening. Ada yang baru di sini musola?
ada DKM yang baru nggak? Musola yang baru? Ya. Nah, yang musola baru nanti print out di buku yang pertama. Maaf, di buku yang kedua, yang buku tidak ada ATM-nya. Kan ada dua rekening. Satu rekening ada buku ATM-nya, satu rekening itu tidak ada buku ATM-nya. Namanya rekening pendamping. Jadi kalau yang baru kemarin sudah berdua buku, cukup di print out di buku pendamping. Iya, ini buku pendamping. Nanti tanyakan ke pihak bank, Pak mau print out buku rekening untuk laporan LPG Boti, dia udah paham. Oh, dua-duanya biar nggak keder. Dua buku tersebut nanti dia yang printin. Kalau masih ada duitnya, pindahin ke rekening satu. Nah, gitu maksudnya. Bisa. Udah habis. Mau kalau apa buat habisnya. Begitu caranya Pak. Nanti kita DKM punya dibuatkan rekening pendamping sama pihak Bank DKI. Bagi yang sudah punya rekening bank pendamping nanti bisa ditarik dipindahkan ke rekening yang pernah yang awal tersebut. Nah, lanjut lagi di sini ada kolomnya tahun 2022. Jadi alhamdulillah kita nggak diminta untuk keterangan di tahun pertama kali Boti ada. Kita ini tahun 2022 diterima tanggal 8 kemarin 2022. Tanggal 28. Dicairkan tanggal berapa? Kalau langsung diambil duit pas saya bilang sudah cair berarti besok kan pada ngecek tuh. Ada yang ngambil langsung, ada yang besoknya lagi, ada yang belum cair. Jadi nyatetnya berdasarkan print out buku rekening. Ya, kalimat-kalimat di sini diterima, dicairkan. Kalau jumlah udah pasti 12 juta untuk masjid, 6 juta untuk musola. Cara pencairan dana udah pasti transfer. Ya. Lanjut pertanyaannya, apakah ada dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap masjid musola yang Bapak Ibu bin? Ada. Siapa yang melakukan evaluasinya? Ya kami dari DMI Kelurahan dan DMI Kecamatan. Nah, kemudian di sini mohon diisi data pemanfaatan dana hibah tahun 2022. Ada yang paham kan yang isinya? Ada yang belum buka-buka? Karena dari kemarin saya sosialisasi banyak yang nanya di sini nih. Nah, nama kegiatan sesuai RAB. Yang pertama untuk pembayaran TAL, biasanya listrik dan PAM biasanya. Ini kan kita baru 6 bulan, berarti pembayaran listrik RP 1 juta katakan kali 6 baru jumlah, kali 6 berarti di sini 6 juta. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu biasanya untuk biaya taklim atau biaya pengajian. Biasanya ada kalau 800.000 misalnya. RP 800.000 kali 6 bulan sama dengan berapa? 8 kali 6 berapa? Ya, 2.400.000. Poin 3, kita pakai satu di RAB itu ada kalau nggak salah beli alat-alat kebersihan 200.000 kali 6 1.200.000. Total di sini 6 juta. 12 juta. Betul dong? Ya, itu isiannya karena cuma 6 bulan. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah dalam pelaksanaan kegiatan Boti Bapak Ibu mengalami kendala? Tidak. Gampang-gampang aja, tidak ada. Kemudian apakah ada biaya atau potongan atau pungutan terkait dana hibah bantuan yang diterima? Apa jawabannya? Tidak. Kemudian apakah ada hambatan dalam pencairan Boti? Insyaallah tidak, karena
Bapak semua udah tinggal menerima saja. Alhamdulillah teman-teman saya di pengurus ranting sudah membantu untuk kelengkapan semuanya. Saran dan masukan boleh diisi apa saja. Kemudian berkas ini ditandatangani oleh ketua masjid atau ketua musola, siapa namanya, stempel. Nah, nanti berkas monitoring ini akan divalidasi oleh tim monitoring. Jadi tim monitoring dari cabang dan dari DPDKI akan meriksa semua nih. Kalau ada jawaban-jawaban yang bisa menghambat, ya maka kita akan cek ulang balik. Dari kesemuanya ini berkas nanti setelah Bapak dari DKM bisa di-store ke ranting dengan syarat sudah lengkap. Kemudian saya dari tim kecamatan akan memvalidasi dan menyerahkan validat ditandatangani, lanjut ke DMI tingkat kota, baru setelah itu kita bawa ke DMI DKI untuk monitoring. Jadi rangkaiannya udah tahu nih Pak. Jadi kalau mau nganterin berkas ini sendiri ke JIC boleh. Kita dari cabang hanya menandatangani berkas, terus ke DKI, ke tingkat kota dan DKI nggak apa-apa, ketemu sendiri boleh. Jadi asal tahu ini ngurusnya berjenjang. Ya mau nggak mau kita ditugaskan, diamanatkan menjadi pengurus DMI, begitulah kerjanya. Nah, untuk instrumen imam dan instrumen marbot itu juga wajib diisi, sama isiannya. Isiannya sama, saya bacain lagi. Dia hanya kelengkapannya adalah wajib menampilkan fotokopi imam atau marbot dan dilampirkan surat keterangan dari masjid, SK yang dari DKM. Kan ada zaman dulu tuh, nah itu dilampirkan. Dan surat telah menerima dana insentif imam dan marbot. Itu aja ya. Selainnya sama, wajib ditandatangani sama ketua DKM, nanti validasi dari kecamatan dan kota. Itu untuk instrumen monitoring pencairan tahap 2. Ini instrumen ini wajib bagi penerima BOTI semuanya. Kalau tidak menyerahkan instrumen dan kelengkapannya, maka BOTI tahap 2-nya akan terpending. Di Kedaung Galeage sampai saat ini yang terpending ada satu masjid, Masjid Nurul Iman, Nurul Iman di Kampung Ambon. Sampai sekarang belum nyerahin LPG dari yang pertama, maka kita nggak bisa proses. Ada lagi Masjid Nuruddin, udah dapet dananya, udah parkir dari kemarin, kagak diurus-urus. Kalau Nuruddin udah ada dananya, udah ada, tapi saya pemahamin urus masjidnya nggak mau ngurus dana BOTI, bikin rekening, nggak ada yang bisa. Akhirnya imam nomor ya kagak bisa bikin rekening juga, kasihan Masjid Nuruddin. Jadi saya ini sudah masuk Bapak masjid atau musola yang sudah masuk, tinggal bikin monitoring doang Mak. Insya Allah bisa. Kalau ada kendala ngomong aja, japri aja. Insya Allah kami dari pengurus ranting dan ucapan akan membantu supaya lancar.